Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Untuk yang pertemuan 1 dan 2 ada masalah dalam mengerjakan soal-soal yang ada di psikologinya. Ada kendala? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan kedudukan titik pada lingkaran yang berpusat di 0,0 dan A, B, dan yang kedua menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 dan A, B. Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran tadi ada di dua tempat ya, ada yang berpusat di 0,0 atau lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, sekarang perhatikan untuk kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0. Jadi ini sketsa gambarnya. Kalau dalam grafik kartesius, kita akan dapati lingkaran yang dia berpusat di 0,0. Dari sini kamu akan lihat beberapa titik-titik kartesius yang ada. Jadi dari sini secara umum lingkaran ini berjari-jari berapa? 5, Mem. 5, oke. Nah, di sini ada titik A, B, C, P, Q, R. Nah, kamu perhatikan titik A, titik 1,2, dia berada di dalam lingkaran. Titik B, titik 4,3 tepat pada lingkaran, tepat berada pada lingkaran yang berpusat di 0,0 di dalam gambar. Nah, titik C, 5,5 berada di luar lingkaran. Jadi posisi titik ini ada 3, di dalam lingkaran, pada lingkaran, tepat pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Nah, titik P berarti berada di mana? Di dalam, di luar? Dalam lingkaran. Di dalam. Oke, titik Q berarti berada di Pada lingkaran. Pada lingkaran, dan titik R berada di luar lingkaran. Jadi konsepnya itu. Nah, apa gunanya kamu belajar ini? Jadi ini biasanya digunakan untuk mengetahui, biasanya digunakan panjang gelombang, misalnya di seismograf di satu wilayah titik tertentu gunung berapi. Jadi ketika gunung itu meletus, dia akan tahu nanti jarak di daerah sekitarnya yang terdampak oleh misalnya abu vulkaniknya, gempanya, sampai di mana. Jadi ini kegunaannya dalam aplikasi kehidupan nyata dipakai seperti itu. Jadi bisa tahu nih, kita bisa ambil titik-titik tertentu sebagai daerah-daerah atau desa-desa yang di sekitar gunung tersebut. Itu aplikasi di dalam kehidupannya. Oke, nah dari sini titik A, P berada di dalam lingkaran tadi ya. Titik C dan R itu berada di luar lingkaran, titik B dan Q pada lingkaran. Jadi dia bisa diperkirakan di mana posisinya. Dengan cara bagaimana? Nah, kedudukan tersebut dapat ditentukan berdasarkan ketentuan berikut. Nah, posisi titik pada lingkaran, tadi kan ini pusatnya 0,0. Persamaan umum lingkaran tersebut adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, titik A, B terletak di dalam lingkaran. Jika memenuhi persamaan lingkarannya akan terjadi, misalnya ini kan tadi persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita substitusi titik PA, B. Kita misalkan di sini titik PA, B. Berarti X-nya itu A, Y-nya R. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Jika hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat, maka titik PA, B tersebut berada di dalam lingkaran. Saya. Nah, yang kedua, titik PA, B terletak pada lingkaran L. Nah, di sini disubstitusikan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita substitusikan
titik P ini A, B kita substitusikan ke persamaan lingkaran A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya adalah R kuadrat. Oke. Nah, berarti titik itu tepat pada lingkaran. Selanjutnya, titik P, A, B terletak di luar lingkaran jika, nah ini di luar lingkaran, jika kita substitusikan A, B-nya, maka akan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Itu konsepnya ya. Oke. Nah, jadi secara umum kita bisa buat kesimpulannya seperti ini. Titik A, P, Q di dalam lingkaran berpusat di 0, 0 jika X kuadrat tambah Y kuadrat mensubstitusikan P, Q-nya lebih kecil dari R kuadrat. Titik A, P terletak pada lingkaran jika X kuadrat tambah Y kuadrat tepat sama dengan R kuadrat dan A, P, Q terletak di luar lingkaran berpusat di 0, 0 jika X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Sampai di sini paham ya, mudah memahaminya insya Allah. Karena dia berkaitan dengan persamaan lingkaran, tinggal mensubstitusikan titik tersebut dalam mengubah variabel X dan Y-nya, lalu dilihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari jari-jarinya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi untuk yang di A, B ini, perhatikan titiknya itu sudah bergeser ya. Kalau ada lingkaran yang berpusat di 0,0, maka lingkaran itu akan bergeser pusatnya sejauh A, B. Jadi ini lingkarannya. Ini lingkaran yang berpusat di A, B. Maka kita akan dapati titik A, P, Q terletak di dalam lingkaran yang berpusat di A, P, A, B jika titiknya. Nah, ingat kembali persamaan lingkaran yang berpusat di 0, 0 adalah pusat A, B berarti X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat itu untuk persamaan umum lingkarannya. Nah, titik di dalam kamu substitusikan nanti titik tersebut X-nya berapa, Y-nya berapa, tentukan hasilnya dapat dia nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan R. Itulah menentukan titiknya. Karena di dalam berarti dia harus lebih kecil dari R kuadrat. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, yang kedua, titik A, P, Q terletak pada lingkaran yang berpusat di A, B jika tinggal sama. Lakukan hal yang sama untuk persamaan lingkarannya ya. Di sini X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nanti sama, kamu tinggal substitusikan saja persamaan lingkarannya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Titik A, P, Q terletak di luar lingkaran jika X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan sketsa gambar untuk menentukan titik-titik yang tadi posisi titik yang dia terhadap lingkaran yang berpusat di A, B sama dengan R-nya. Jari-jarinya. Jadi persamaannya itu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, baik. Perhatikan titik P, H, K. Titik P, H, K berada di dalam lingkaran jika dan hanya jika kamu ganti H-nya, X-nya jadi H, Y-nya jadi K. Jadi H kurang A kuadrat ditambah K kurang B kuadrat. Nilainya hasilnya ini lebih kecil dari R kuadrat. Maka titik P, H, K ini berada di dalam lingkaran. Oke, saya. Nah, berlaku hal yang sama kalau pada lingkaran. Titik P, H, K kalau kamu substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya ini H kurang A kuadrat ditambah K kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini dia tepat pada lingkaran ketika disubstitusikan hasilnya sama dengan. Nah, begitu juga jika di luar. Oke, jika di luar tinggal substitusikan ke persamaan lingkaran nanti H kurang A kuadrat ditambah K kurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Maka titik P, H, K berada di luar lingkaran. Nah, kalau menentukan posisi titik di dalam, di luar,
tepat pada lingkaran itu mudah jika kamu sudah bisa menentukan persamaan lingkarannya. Jadi yang paling penting adalah menentukan persamaan lingkaran awalnya tepat. Kalau tidak tepat maka tidak dapat. Oke, dalam aplikasinya itu yang susah ya. Oke. Baik, kita ambil ke contoh soal. Oke. Tentukan kedudukan titik. Jadi ngeceknya kalau soalnya ini soal langsung ke dalam penyelesaian masalah ya langsung dapat ya. Tentukan titik K 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat nih bentuk umum lingkaran yang berpusat di mana ini 0,0. Kemudian K 4,5 terhadap lingkaran L sama dengan lingkaran L persamaannya itu 1 kurang X kurang 1 kuadrat ditambah X kurang 3 kuadrat sama dengan 9 dan K68 di persamaan umum lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Oke. Nah, ini tinggal kita ganti aja titik K, 2, titik K 2,3 di lingkaran yang berpusat di 0,0. Substitusikanlah X-nya jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 13. Nah, kamu perhatikan hasilnya. 13 ini lebih kecil dari R kuadrat. Maka titik K 2,3 itu berada di dalam lingkaran L. Oke. Nah, lanjut yang kedua, yang B, titik K 4,5 lingkaran L berpusat di P1,3. Nah, kamu substitusikan langsung saja. Jadi persamaan lingkaran sudah ada mudah ya. Persamaan lingkaran sudah ada mudah, tinggal mensubstitusikan. 1 kurang 1 kuadrat ditambah 5 kurang 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan 13. Dan nilai ini lebih besar dari 9. Kalau dia lebih besar dari 9, maka tadi K ini berada di luar lingkaran. Dan yang C, titik K 6,8 lingkaran L berpusat di P0,0. Maka kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 100. Nah, tepat 100 nih, tepat R kuadrat. Maka K itu terletak pada lingkaran. Sampai di sini paham? Paham. Nah, mudah ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, kedudukan K 2,1 terhadap lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 8Y tambah 25 sama dengan 0. Ini kan ada persamaan lingkaran. Perlu nggak kita mencari jari-jarinya? Dalam persamaan yang dia bentuknya bentuk umum seperti ini, persamaan umum lingkaran. Mustaqim? Perlu, Mem. Perlu, oke. Perlu tidak mencari jari-jarinya. Berarti jari-jarinya berapa ya? Masih ingat nggak? 2K 2,1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat 3, kurang min 4. Berapa, Daeng? 3, min 4. 3,4 itu pusat. Hati-hati loh. Jari-jarinya 5, Mem. Jari-jarinya berapa? 5. 5. Oke, Ya. jari-jarinya 5. R kuadratnya 25. Pusatnya tadi berapa? 3, min 4. Jadi ingat kembali rumus yang kemarin ya. Sebenarnya kalau sudah ada persamaan bentuk yang seperti ini, kita tidak perlu mencari jari-jarinya. Sama saja. Jadi kamu tinggal substitusikan langsung saja. Memang dia pusatnya dapat 3, min 4 ya. Oke, kamu substitusikan aja nilainya itu. Kalau nilainya tadi kan di sini dia persamaannya sama dengan 0 ya. Kalau nilainya tadi lebih besar dari 0 ini, maka dia akan otomatis. Berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tinggal substitusi. 2 X-nya, 1 Y-nya. Tinggal disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Tapi kalau mau dapat detailnya, perlu nggak jari-jarinya? Perlu kalau kamu ada masalah. Misalnya tadi mencari daerah pusat gempa yang berapa radius, berapa meter yang terkena dampak atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini dapat dia 26 lebih besar dari 0. Kalau ini kan kita tidak tahu jari-jarinya berapa. Tapi kita tahu bahwa titik 2,1 itu terletak di luar lingkaran. Oke, nanti dicoba dicek, benar nggak ya? Oke, lanjut yang B sama. Tadi kan nih kalau ada seperti ini, kita udah punya pusatnya sama ya. 3, minus 4 ya. Aduh, tertulis ini. Ini sama pusatnya ya, harusnya ya 3, minus 4. Jari-jarinya tidak perlu dicari. Jadi cukup disubstitusikan aja hasilnya 0. Maka titik 00 ini berada di lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Bisa ya?
Sampai di sini bisa? Kalau Bisa. bisa, kita lanjutkan ke kedudukan titik garis terhadap lingkaran. Nah, di sini yang agak berbeda garis terhadap lingkaran. Masih perlu diingat ya, persamaan lingkaran secara umum saya buat ini, misalkan persamaan umum lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0. Kamu bisa cari pusatnya, boleh. Pusatnya itu adalah A, B di sini ya. Jari-jarinya adalah siapa? A kuadrat tambah B kuadrat kurang C ya. Itu jari-jarinya diakarkan. Oke, nah ada persamaan lingkaran, sekarang berhubungan dengan sebuah garis G, Y sama dengan MX tambah N. Garis di sini adalah garis lurus. Jadi kemungkinan sebuah garis lurus itu, dalam lingkaran itu kan kemungkinannya garisnya tidak pernah memotong lingkaran, garisnya memotong lingkaran di 2 titik, atau garisnya tepat memotong 1 titik di lingkaran, menyinggung dalam nama lainnya. Nah, ini agak berbeda dengan titik. Kalau titik kan tinggal mensubstitusikan. Kalau di sini kita substitusikan persamaan garisnya dulu ke persamaan lingkarannya. Oke, ini bentuk persamaan umum lingkaran, di garisnya. Yang mana disubstitusikan? Kita ketemu nih, Y sama dengan MX tambah N. Berarti nanti kamu ganti MX tambah N ini ke dalam persamaan, ke dalam variabel Y yang ada di persamaan lingkaran. Oke. Nah, dari situ nanti kita akan ketemu persamaannya, kan yang paling besar adalah X kuadrat ya. X kuadrat. Kita akan ketemu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan dapati diskriminannya. Diskriminan ini adalah penentu dari persamaan kuadrat ini apakah memiliki 2 titik potong, 1 titik potong, atau tidak memiliki 1 titik sama sekali. Dan ingat kembali, si D ini adalah rumusnya ya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke. Nah, kedudukan garis ditentukan oleh si nilai D tadi. Kan kita dapat nih, dapat 2 titik yang memenuhi, 1 titik yang memenuhi, atau dia imajiner ya, tidak memiliki titik tertentu. Nah, kedudukannya setelah tadi disubstitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, kita akan dapati jika D-nya kecil dari 0, garis G tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran L. Berarti dia jauh. Oke. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka garis G menyinggung lingkaran L. Dalam arti hanya ada 1 titik yang sama-sama dimiliki oleh garis dan persamaan lingkaran. Oke. Nah, yang ketiga, jika D-nya besar dari 0, maka garis G memotong di 2 titik pada lingkaran. Oke. Ini konsepnya. Jadi langkah pertama substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, ke variabel persamaan lingkaran. Kamu boleh nggak yang disubstitusi X sama dengan? Boleh. Boleh diganti X-nya, boleh diganti Y-nya. Tapi harus konsisten. Kalau di sini ganti X, maka X yang diganti di sini. Jangan diganti 1X, 1Y dalam variabel X kuadrat sama 2AX ini. Oke. Nah, dari situ kita akan dapati persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat cek diskriminan. Nah, diskriminan inilah penentu letak garis terhadap lingkaran. Itu kata kuncinya. Oke, baik. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh kedudukan garis pada lingkaran. Langsung ke contoh ini saya buat. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan X tambah 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke. Nah, ini ada garis. Ini kita boleh nih, kalau udah seperti ini boleh langsung Y lebih mudah, Y-nya diganti X tambah 1. Atau mau dibuat, saya mau ganti X-nya itu jadi Y kurang 1 boleh. Oke. Tapi saya pilih yang X tambah 1-nya langsung saja. Nah, ini kamu substitusi. Kamu substitusi ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah X tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Kamu pecah nih yang dalam kurung. X kuadrat ditambah ini X tambah 1 kuadrat hasilnya berapa? X kuadrat tambah 2X tambah 1. Oke, sip. Berarti dari situ kan kita jumlahkan ya. X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat ya. Tambah 2X
ditambah 1. 25-nya pindah ruas dikurang 1 dikurang 25 hasilnya minus 24 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sama-sama dibagi 2 hasilnya sama dengan X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lebih mudah cari diskriminannya. Diskriminannya adalah B kuadrat, berarti ini 1, B-nya 1 ya, A-nya 1, C-nya minus 12. 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali minus 12. Hasilnya 49. Nah, 49 ini besar dari 0. Berarti tadi konsepnya D besar dari 0, maka garis Y sama dengan X tambah 1 ini memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 di 2 titik. Titiknya mana? Titiknya bisa dicari dengan memfaktorkan persamaan kuadrat yang didapat. Dapatlah X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. Oke, maka diperolehlah X kurang 3 ditambah X ditambah 4 sama dengan 0. Kita peroleh X1-nya 3, X2-nya minus 4. Y-nya bisa dicari dengan mensubstitusi ke persamaan awal Y sama dengan X tambah 1. Oke, maka kita akan dapati nilai Y-nya itu ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Ketika X-nya sama dengan minus 4, Y-nya itu minus 3. Maka garis Y sama dengan X tambah 1 memotong di 2 titik lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat di titik 3,4 dan titik min 4,3. Bisa ya? Sampai di sini bisa contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Baik, perhatikan. Nah, ini perhatikan, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Sama ya, sama yang tadi. Jadi yang ganti adalah Y sama dengan 2X. Substitusi 2X ke persamaan garis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka kita akan memperoleh nilai X kuadrat tambah 2X kuadrat sama dengan 25. Dari sini kita akan dapati 5X kuadrat dikurang 25. Karena 2X kuadrat ini sama dengan 4X kuadrat ya. Nah, maka dari sini kita dapati ini A-nya 5, B-nya 0, C-nya minus 25. Maka diskriminannya adalah 0 kuadrat dikurang 4 kali 5 kali minus 25 adalah 500. 500 besar dari 0. Maka lingkaran tersebut, garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Titiknya yang mana? Kita faktorkan. 5X kuadrat kurang 25 senilai dengan berapa? 5X kurang 5 ditambah dikali X tambah 5. Ini selisih 2 kuadrat ya. 5-nya dikeluarkan dulu. Jadi dapat 5X kuadrat kurang 5 dipecah dengan selisih 2 kuadrat. Nah, titik yang kita peroleh adalah X-nya sama dengan minus 5. Satu lagi X-nya sama dengan 5. Sama seperti tadi, tinggal substitusikan ke persamaan garis yang pertama. Maka titik yang diperoleh adalah min akar 5, min 2 akar 5 dan 5,2 akar 5. Bisa ya? Sama ini. Ini kedudukannya sama-sama 2. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke contoh yang ketiga? Ada? Ada, Mem. Tidak ada. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Insya Allah paham ya? Jadi nanti psikologinya nilainya harus bagus. Oke? Tentukan kedudukan garis 2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y tambah 2. Nah, garisnya yang mana nih? Garisnya adalah 2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Boleh kamu rubah dulu, Y-nya itu kan senilai dengan 2X tambah 1 ya. Sama ya. Y-nya itu sama dengan 2X tambah 1. Substitusikan ke persamaan lingkarannya. Sama langkahnya, berarti X kuadrat ditambah 2X tambah 1 kuadrat dikurang 4X dikurang 2 kali 2X tambah 1 tambah 2. Nah, saya mau nanya nih, dari yang ada di sini. 2X tambah 1 kuadrat, Anissa Pratiwi ada? Bisa Ada, dibuka? Mem. Oke, hasilnya berapa? 2X tambah 1 kuadrat hasilnya berapa ya, Nak? 4X kuadrat tambah 4X 2X tambah 1 kuadrat. Coba diulangi suaranya. Ada yang nyambung? 2X kuadrat ditambah 4X tambah 1 kuadrat. 2X kuadrat atau 4X kuadrat?
4X. Oke, 4X kuadrat. Jadi pecah dulu persamaan kuadratnya dan ini jangan salah ya, jangan salah. Oke, maka kamu akan dapati nilainya 4X kuadrat tambah 4X tambah 1, disederhanakan bentuk persamaan kuadratnya, hasilnya adalah 5X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Tepat ya, ini 2-nya habis, 4-nya habis. Nah, D-nya dicek. D-nya itu sama dengan 4 kuadrat. Ini B-nya minus 4, A-nya 5, C-nya 1. Maka B kuadrat, 4 kuadrat dikurang 4 kali 5 kali 1. 4 kuadrat 16 ya. 16 dikurang 20 minus 4. Lebih kecil dari 0. Maka dia tidak memiliki titik yang memotong lingkaran. Maka ketika D-nya kecil dari 0, maka persamaan ini tidak memiliki titik potong di lingkaran, tidak memotong sama sekali. Jadi garis 2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0, tidak memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y tambah 2 sama dengan 0. Saya, jadi kalau di titik, intinya tadi kalau titik terhadap lingkaran mau berpusat di 0,0 atau A, B, kamu tinggal substitusikan titik tersebut dalam variabel X dan Y, tentukan apakah dia nilainya lebih besar, lebih kecil, sama dengan R. Kalau dia lebih besar berarti berada di luar lingkaran, kalau dia berada di dalam, dia lebih kecil dari R kuadrat, kalau dia tepat berada di R kuadrat, maka dia pada lingkaran. Nah, kalau untuk garis yang dilakukan adalah mensubstitusi garis tersebut ke persamaan lingkaran, di variabel yang terserah kamu ke variabel X atau Y, dapatkan persamaan kuadratnya, dari persamaan kuadratnya tentukan diskriminannya, dari diskriminan inilah menentukan apakah dia berada di dalam, jika D-nya sama dengan berada di dalam, menyinggung atau tepat satu titik potong di lingkaran, berarti D-nya sama dengan 0. Ketika D-nya besar 0, maka dia memotong lingkaran di 2 titik. Ketika D-nya kecil dari 0, maka dia tidak memotong lingkaran sama sekali garis tersebut. Oke, saya rasa cukup dari saya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Mem, Ya. saya bertanya. Siapa nih? Si Mustaqim ya? Iya, Mem. Oke. Silakan. Bagaimana kalau dia menyinggung sumbu X itu bagaimana cara mencarinya, Mem? Menyinggung Jadi, sumbu X. menyinggung sumbu X itu jika kamu ketemu nanti D-nya sama dengan 0. Persamaan garisnya itu persamaan garisnya, kamu ketemu D-nya sama dengan 0. Diskriminannya. Ini kan dia, misalnya kalau kamu ketemu nanti di persamaan kuadrat, ketika kamu substitusikan persamaan garis, hasil persamaan garisnya itu misalnya X kuadrat tambah 4X, X kuadrat tambah 4X tambah 1. Maka kamu akan dapati kalau dia persamaan garisnya X kuadrat tambah 4X tambah 1. Hasilnya sama dengan berapa D-nya? Berapa Mustaqim? X kuadrat tambah X tambah 1. X kuadrat tambah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Daik? 0. 0. Nah, ketika D-nya sama dengan 0, maka dia tidak memotong, dia akan tepat satu titik di lingkaran. Itulah nanti yang berhubungan dengan garis tersebut adalah garis singgung lingkaran. Dan ini akan kita jabarkan secara luas setelah materi ini. Persamaan garis singgung lingkaran. Begitu. Oke, Mustaqim. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Mem. Nggak ada, pas ya. Jadi insya Allah kalau yang menyinggung ada contohnya di sini nggak saya tampilkan, ada contohnya di modul kita di psikologi. Kamu lihat aja, lengkap di situ ada yang tepat pada lingkaran, menyinggung garis, garis itu menyinggung lingkaran dan garis tersebut berada di luar lingkaran. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak ada, insya Allah mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.